Emang saat ekspektasi itu ditaruh ke makhluk lain gitu ya, orang lain Yes. gitu, itu biasanya memang mostly kita bakal ada suatu titik, suatu saat itu kita bakal kecewa gitu, entah karena apapun, entah sama Yes. siapapun itu pasti ada banget gitu kecewanya. Jadi emang bener banget sih kalau misalnya kita baiknya nggak perlu untuk menaruh harapan atau ekspektasi kepada orang lain gitu. Kalau misalnya kita dibenci sama orang lain, gitu kan pasti perasaan pertama yang muncul pasti ada perasaan sedihnya gitu ya. Iya Karena banget sih. itu adalah respon yang sangat wajar, normal gitu ya, saat kita, ih kok ada ya orang yang sebenci itu sama aku gitu, atau ih kok ada ya orang yang sikapnya nggak enak banget sama aku. Itu perasaan-perasaan negatif itu wajar banget untuk muncul pertama kali, karena gimana pun pasti setiap manusia itu pasti ada respon tertentu gitu terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu, termasuk dibenci sama orang. Oke, kalau how to be a good listener sih kuncinya ya listen gitu, jangan cuman hear. Jadi dibedakan hear sama listen. Jadi apakah kita cuman mendengar atau mendengarkan gitu. Kalau kita cuman hear kan kita bisa kayak ini orang cerita kita sambil HP-an gitu misalnya, oh yang masuk-masuk dikit aja gitu, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back to Fosi Podcast ke episode yang ke-6 di album yang pertama, yaitu album We Will Fall. Pada topik kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang salah satu favorit saya juga. Itu terkait dengan psikologi, tentang self-development, tentang mental health. We're gonna talk about stoikisme, di mana judulnya kali ini terkait dengan It's Okay to be disliked, dan ini juga merupakan salah satu topik dari referensi buku favorit saya, Discourages to be disliked, karya Fumitake Koga. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang kece. Dia juga salah satu co-founder dari Relation, dan uniknya juga fun fact-nya saya pernah magang ya di Relation, dan akhirnya kita dipertemukan kembali lagi. Please welcome Kak Arifah dan Kak Farah. Halo Kak, apa kabar? Hai, apa kabar? Halo. Aduh, sudah lama tidak bertemu kembali dan ngobrol. Terakhir kali saya ngobrol ya pas graduation itu ya Kak, pas kita main-main, dan sudah lama lagi nggak ketemu. Akhirnya kita dipertemukan kembali lagi di sini dalam podcast. Oke, sebelum kita memulai lebih lanjut dulu, mungkin teman-teman ada yang masih bingung, Kak Arifah siapa dan Kak Farah siapa. Mungkin dari masing-masing kakak sekalian bisa memperkenalkan diri dulu, dari mana, mungkin kesibukannya juga apa, dan mungkin kuliahnya jurusan apa, dan bagaimana. Silakan Kak. Oke, mungkin aku dulu ya. Perkenalkan semuanya, aku adalah Arifa. Aku salah satu co-founder dari Relation. Dan kebetulan kesibukannya saat ini adalah kuliah magister profesi di psikologi Unair. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Farah. Sebenarnya kesibukannya sama sih kayak Arifah. Aku juga masih menjalani kuliah magister profesi psikologi di UNER. Kemudian kesibukan yang lain sama juga di Relation kayak yang Naufal sudah bilang tadi. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya. Semoga nanti lancar ya Kak kuliahnya, magisternya di psikologi, supaya nanti bisa banyak membantu orang di bidang psikologi. Oh iya, kali kita akan membahas sesuatu yang menarik dan juga sesuatu yang sudah saya tunggu, berhubung saya juga salah satu orang yang cukup sering juga baca buku psikologi terkait dengan mental health, self development. Yaitu mungkin yang pertama nih Kak, saya ingin bertanya terkait dengan masalah bahagia.
Mungkin 2 tahun terakhir kan kita mengalami masa pandemi, masa-masa sulit di tahun 2020. Banyak orang yang maybe struggle to find uh, happiness, menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan dan sebagainya. Mungkin sebelum masalah lebih jauh lagi Kak, mungkin dari Kak Arifa dan Kak Farah sendiri itu definisi bahagia menurut Kakak itu bagaimana sih Kak? Supaya orang bisa tahu nih bahagia itu gimana. Oke, sebenarnya bahagia itu definisinya tergantung masing-masing orang banget ya. Dan buat aku sih sebenarnya bahagia itu adalah ya suasana hati yang positif aja gitu. Tapi bahagia tuh kalau dibaca-baca lagi ya, sebenarnya bahagia itu keadaan sejahtera emosional yang dialami seseorang terkait kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh makna, dan mereka tuh juga puas gitu ngerasa dalam kehidupannya gitu. Iya, nyambung dikit sih. Sebenarnya kalau benar kata Arifa tadi bahwa itu memang perasaan positif gitu. Terus juga sebenarnya itu bahwa tidak sesimpel kayak kita berpikir pada pencapaian-pencapaian gitu loh. Jadi kayak misalnya aku tuh akan merasa bahagia kalau misalnya aku sudah mencapai ini gitu. Jadi sebenarnya tidak sesimpel itu. Justru bahagia itu definisi sebenarnya kayak lebih dalam pemaknaan kita pada perasaan positif itu gitu. Oke, menarik nih Kak terkait masalah bahagia tadi ya. Saya juga kayaknya pernah baca terkait dengan masalah bahagia kan. Jadi menurut Kakak itu sebenarnya bahagia itu tidak perlu mencapai target sesuatu gitu Kak. Kayak misalkan saya ingin bahagia karena ini, saya ingin bahagia karena ini. Alhasil pun dalam kenyataannya dalam kehidupan pun terkadang kan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Akhirnya ketika kita ingin meraih Iya. sesuatu, dan ya ketika dia tidak terjadi akhirnya ya kita tidak bahagia. Bagaimana menurut Kakak juga pendapat terkait dengan masalah bahagia itu, pencapaian bahagia? Kalau menurut aku sih sebenarnya ya kalau bahagia karena pencapaian tertentu itu tuh ya wajar juga gitu bahwa kita sudah berusaha kemudian akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita mau itu kan ya sangat wajar gitu kita merasa Yes. bahagia tapi jangan sampai kita tuh bersandar pada capaian itu gitu. Jadi kalau misalnya kan kita namanya hidup bener kata novel tadi kayak ya hidup ini tuh banyak yang unexpected gitu. Nah kalau misalnya yang kita mau tuh ternyata gagal gitu di tengah jalan kan jadinya tuh kayak bahagianya nggak bisa kita raih gitu. Kalau misalnya kita cuman menyandarkan kebahagiaan kita pada pencapaian-pencapaian gitu. Jadi alangkah lebih baik ya pencapaian itu kita nikmati bahagianya gitu tapi jangan bersandar ke sana gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin juga bisa menjadi manfaat juga bagi teman-teman ya supaya tadi kita tidak terlalu mungkin bisa dibilang idealis terhadap kebahagiaan kita ingin sesuatu, alhasil ketika nantinya dalam sebuah perjalanan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, akhirnya kita malah justru menjadi stres, down dan sebagainya. Tapi ini menarik nih Kak terkait dengan tadi masalah bahagia dengan pencapaian. Lalu bagaimana ketika kebahagiaan kita ini bergantung pada orang lain nih Kak? Misalkan ketika kita punya mungkin sahabat atau mungkin pacar ataupun sebagainya, ketika kita tadi yang melihat dia dan sebagainya kita bahagia, tapi ketika dia bersama dengan yang lain, um, ya kita justru malah jadi sedih. Kenapa nih dia bersama yang lain dan alhasil kebahagiaan kita justru malah tergantung pada orang lain. Bagaimana menurut kakak pendapatnya terkait hal ini? Iya sih, menarik sih. Memang tapi gimana ya, pada dasarnya itu manusia kan sebagai makhluk sosial itu pasti butuh yang namanya orang lain gitu dalam kehidupannya. Jadi dengan adanya orang lain itu pasti bakal mempengaruhi gimana suasana hati, gimana kebahagiaan kita dalam hidup kita gitu. Jadi kalau misalnya ternyata merasa sedih saat ada ditinggal gitu ya, perpisahan, ditinggal, atau apapun yang berkaitan dengan orang lain, itu sebenarnya wajar banget kan, karena gimana pun mereka juga berkaitan gitu dengan kehidupan kita gitu. Tapi kalau ditanya apakah orang lain itu adalah satu-satunya sumber gitu ya kebahagiaan kita, tentunya enggak ya, saya rasa gitu.
Iya benar, karena kita kan hidup bersosial ya. Jadi kalau ada kebahagiaan yang datang dari orang lain tuh ya, ya wajar juga gitu kan ya, Rifa ya. Bener banget. Betul tuh Kak, setuju Kak. Menarik nih Kak, terkait dengan masa ya, kebahagiaan orang lain. Ketika kita tadi ya, ketika kita tidak mencoba untuk tidak berharap ya Kak, mungkin di bukunya Discourage to be Dislike itu pernah disebutkan bahwa hidup ini kita harus kepribadian pada diri sendiri, berteguh pada pendirian sendiri, kita bahagia jangan atas kehendak orang lain. Nah, tapi kan di satu sisi kita justru butuh bantuan orang lain, kita juga butuh berkomunikasi dengan orang lain, kita pun berharap pada orang lain pun sesuatu hal yang lumrah, yang manusiawi. Nah, ini bagaimana cara mungkin ya mengelola emosi kita ketika kita dibenturkan dengan situasi ketika orang lain itu justru nggak sesuai dengan keinginan kita, itu bagaimana tuh Kak? Emang saat ekspektasi itu ditaruh ke makhluk lain gitu ya, orang lain Yes. gitu, itu biasanya memang mostly kita bakal ada suatu titik, suatu saat itu kita bakal kecewa gitu, entah karena apapun, entah sama siapapun itu pasti ada banget gitu kecewanya. Jadi emang bener banget sih kalau misalnya kita baiknya nggak perlu untuk menaruh harapan atau ekspektasi kepada orang lain gitu, karena itu akan sangat sangat berpengaruh gitu ya ke gimana Yes. kita emosinya gitu. Nah, gimana terkait dengan mengendalikan emosinya, itu balik lagi ke diri sendiri ini gitu. Sebelum mengendalikan emosi, alangkah baiknya kenalin dulu deh emosi yang dirasain gitu. Dikenalin sebenarnya apa sih yang dirasain saat misalnya orang ini udah berpisah gitu ya sama kita gitu. Apakah kita merasa sedih atau ada kecewanya atau ada perasaan dan lain sebagainya gitu ya. Banyak perasaan-perasaan yang muncul gitu saat misalnya berpisah dengan orang lain. Tapi apa yang kita rasain, coba kenalin dulu dan terima aja. Nggak perlu kita yang, oh nggak apa-apa kok, dia nggak ada juga, it's fine gitu. It's okay to feel sad, it's okay to disappoint gitu ya, it's okay to feel di negative emotions gitu, nggak apa-apa banget gitu. Coba rasain aja dan terima aja dulu sebelum akhirnya kalian ngontrol gitu. Kita ngontrol apa sih yang bisa kita keluarkan emosinya, apa sih yang sebenarnya bisa kita tahan, gimana cara mengeluarkan emosi dengan baik seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Farah Kak ada pendapat mungkin terkait dengan berharap kepada orang lain dari Kak Farah sendiri? Sebenarnya udah setuju banget sih sama Arifah bahwa perlu banget untuk kita kenali dulu gitu emosinya kalau kita kecewa. Tapi mungkin mendahului itu gitu bahwa nanti ketika kita kecewa tuh kita harus mengenali emosinya. Tapi sebelum ke sana juga kita juga ini kan tadi Novel bilang gimana sih caranya kita mengendalikan emosi kalau kita kecewa sama orang lain. Nah, sebelum kita belajar mengendalikan emosi nih, benar kata Aifa, kita mengenali emosi. Nah, sebelum itu kita juga harus belajar mengendalikan ekspektasi kita gitu, bahwa ya orang tuh punya hidupnya masing-masing gitu, punya tujuannya masing-masing juga, punya keinginannya masing-masing. Kayak misalnya sesimpel teman kita punya sahabat baru gitu misalnya ya, agak pengalaman nih sejujurnya gitu, jadi nggak usah ditinggal gitu, tapi dia punya teman yang baru gitu yang lagi hangat-hangatnya gitu kan, pasti kita tuh sebagai teman kadang ada gitu rasa jealousnya gitu. Nah itu yang perlu kita kendalikan dulu gitu ekspektasinya, bahwa ya orang kan punya hubungan sosialnya masing-masing gitu, dia punya sahabatnya yang baru yang itu, tapi dibalik itu kalau aku pun kecewa sebenarnya selain sama dia aku juga punya sahabat yang lain juga gitu, jadi kita kan juga nggak bisa memaksa hubungan sosial kita hanya one on one gitu kan sebenarnya. Yes, betul. Betul Kak. Menarik nih Kak terkait dengan tadi ya, berarti salah satu poinnya adalah tadi ya, ketika kita jangan berusaha untuk berekspektasi pada orang lain, tapi juga kita juga harus bisa tadi mengelola ekspektasi kita supaya ketika kita dikecewakan atau bagaimana kita siap untuk menghadapinya.
kalau saya mengutip salah satu buku yang The Discourage to be Distract, dan juga merupakan salah satu buku yang masih saya ingat, satu katanya paling menarik, yaitu terkait dengan saya berharap orang lain tidak membenci saya, itu adalah tugas saya. Tapi ketika orang lain itu membenci saya ataupun tidak membenci saya, itu bukan tugas saya. Itu terkait dengan masalah konsep pembagian tugas. Nah, ini menarik Kak, terkait dengan masalah membenci dan dibenci. Nah, ini menurut Kakak bagaimana nih Kak, ketika in case someone hate us dan tanpa alasan yang jelas, itu kita bagaimana menyikapi orang yang membenci kita tuh Kak, terkait dengan pembagian tugas juga. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada orang yang membenci kita, ya benar memang itu bukan tanggung jawab kita, kayak yang Nafa bilang tadi. Setuju banget aku sama quotes-nya itu. Cuman introspeksi diri itu juga hal yang penting gitu. Ketika kita dibenci orang, maksudnya, ya dibenci orang awal gitu ya, kita harus cari tahu dulu nih faktanya gitu. Apakah benar emang orang itu benci sama kita? Atau dia cuma sekedar kecewa pada perilaku kita mungkin gitu. Atau sesederhana kayak waktu interaksi tuh kelihatannya dia benci pada kita, padahal dia sebenarnya emang moodnya lagi jelek aja waktu itu gitu. Itu balik ke fakta itu. Kemudian yang kedua, introspeksi diri itu. Kalau ternyata memang benar nih orang tuh benci sama kita gitu, ya kita perlu lihat lagi juga ke dalam diri kita sebenarnya apa yang membuat dia benci sama kita. Akan lebih baik sih kalau memang bisa dikomunikasikan ya, sehingga kita juga bisa tahu sebenarnya salah kita apa, terus apa yang membuat dia nggak suka atau benci sama kita itu. Jadi kita bisa melihat lagi gitu. Terus kemudian setelah tahu, oh ternyata dia itu nggak suka sama aku gara-gara ini nih. Nah itu kita lihat lagi tuh sebenarnya waktu itu tuh aku tuh niatnya gimana sih gitu. Apakah persepsinya dia tentang niat aku tuh udah benar gitu. Dan kalau ternyata emang benar, ya itu balik kita belajar lagi gitu, bahwa oh ternyata kalau aku bersikap kayak gini tuh orang tuh nggak suka ya dengan sudut pandang yang seperti ini gitu. Jadi ya kita introspeksi diri juga gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata itu adalah hal yang ya sudah, itu memang identitas kita gitu misalnya, ya sudah, ada baiknya kita juga nggak terlalu memikirkan dibenci itu tadi sih. Kalau menurut Arifah gimana? Setuju sih kurang lebih. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya kita dibenci sama orang lain, gitu kan pasti perasaan pertama yang muncul pasti ada perasaan sedihnya gitu ya. Iya Karena banget sih. itu adalah respon yang sangat wajar, normal gitu ya, saat kita, ih kok ada ya orang yang sebenci itu sama aku gitu, atau ih kok ada ya orang yang sikapnya nggak enak banget sama aku. Itu perasaan negatif itu wajar banget untuk muncul pertama kali, karena gimana pun pasti setiap manusia itu pasti ada respon tertentu gitu terhadap suatu peristiwa atau situasi tertentu, termasuk dibenci sama orang gitu. Jadi wajar banget untuk merasa bahwa um, perasaan tidak enak, perasaan sedih, kecewa, atau apapun itu ya, nggak apa-apa gitu. Karena itu adalah respon yang wajar sekali lagi. Nah, tapi gimana lagi nih cara kita untuk mengelola perasaan yang ada? Nah, salah satu caranya menurut aku benar banget kata Farah tadi, yaitu dengan introspeksi diri. Kalau ternyata mencari kebenaran ya, kayak emang benar nggak sih yang orang bilang itu bahwa aku ini misalnya ngomongnya nggak enak gitu, emang benar gitu. Kalau misalnya dirasa benar, ya udah berarti kita mungkin memang harus memperbaiki diri gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu terkait dengan prinsip hidup gitu ya, atau value hidup yang udah kita pegang udah dari dulu dan itu nggak bisa diganggu gugat gitu ya, kayaknya agak mungkin bisa dipilih cara lain dengan cara yang ya udah mungkin memang we agree to disagree aja deh gitu. Oke Kak, ini menarik nih Kak, terkait dengan pengalaman my life terkait dengan to be dislike ya. Mungkin saya juga dulu pas SMA pernah ada maybe someone hate me. I don't know why, because saya juga itu dapat alasan itu karena dari teman saya sendiri.
dari temannya teman lagi, dimana teman yang satu ini dia dapat omongan karena dia satu organisasi juga dengan saya, dan saat itu saya introspeksi diri gitu kan, dari dia ngomong itu sudah nggak friendly lagi sebelumnya kayak dari sebelumnya, dan saya pun berusaha untuk merubah diri gitu kan, karena tadi alasannya mungkin Nopal itu nggak asik atau mungkin terlalu pendiam gitu sama perempuan dan sebagainya. Alhasil ya I try to introspeksi myself untuk berubah dan sebagainya. But in some point jika saya udah mencoba berubah gitu kan terhadap adanya perubahan transisi karakter, there are still people hate me juga di karakter saya yang sekarang. So what do you think Nika ketika tadi ya I want to introspeksi myself to be a new one, to be a good one, but there are still people hate me, there are still people dislike about me. Gimana menanggapi itu Kak? Ini kan soalnya menarik itu nih Kak. Iya, karena apapun yang kita, apapun perilaku atau tindakan atau keputusan yang kita ambil itu memang tidak akan bisa menyenangkan semua pihak ya. Kalau misalnya ternyata kita ngelakuin A, kelompok B mungkin akan nggak suka. Tapi kalau kita ngelakuin B, kelompok A kan nggak suka. Sama aja, kehidupan akan selalu seperti itu. Tapi ya balik lagi kan gimana caranya kita mengelola diri kita sendiri lagi gitu. Karena susah juga kalau misalnya kita harus menyenangkan segala pihak gitu. Yang harus kita senangkan pertama kali kan ya diri kita sendiri dulu gitu. Yes. Oke, menarik nih Kak terkait dengan mungkin ini juga relate ya Kak sih, jadi ingat konten yang pernah saya buat dulu terkait dengan masalah badut ya. Menyenangkan hati orang lain tapi justru malah dianya merasa tersakiti akhirnya, jadi dia jodoh orang ya. itu konten dari pengalaman soalnya Kak. Jadi ya udahlah itu biar jadi hikmah aja terkait tadi ya, berusaha untuk menyenangkan orang lain. Mau biar orang lain bahagia tapi dirinya sendiri justru malah dia jadi tersiksa karena tadi dia berusaha menyenangkan dengan membeli barang dan sebagainya apapun itu. Ini menarik nih Kak. So kalau misalkan emang tadi ya kita harus berusaha untuk menyenangkan diri sendiri, saya juga pernah dengar podcast terkait dengan di podcast offline itu dia sempat bilang buat apa kita memberikan ruang terhadap orang-orang yang justru malah nggak bisa respect terhadap kita. Nah ini jadi apakah kita itu hidupnya tuh harus cuek kah atau kita justru harus care, dan bagaimana mungkin boundariesnya, kapan kita harus care dan kapan kita harus cuek Kak? Menurut Kakak bagaimana? Sebenarnya sih balik lagi kayak yang Arifah bilang tadi, value kita ada di mana gitu, nilai-nilai yang mau kita anut itu ada di mana gitu. Kayak Novel tadi bilang bahwa dulu tuh dengan sikap yang kayak gini tuh si ini tuh nggak suka gitu, akhirnya berusaha untuk memperbaiki diri tapi ternyata masih ada juga orang yang nggak suka gitu. Tapi pada dasarnya adalah kita tuh gimana untuk kita perubahannya atau gimana kita care ke orang lain itu didasarkan pada balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Termasuk juga kita balik ke introspeksi juga harus bisa menilai gitu sebenarnya tuh perkembangan yang baik itu ke arah mana sih, dan yang nilai-nilainya masih bisa aku anut, kemudian yang masih juga bisa nyaman untuk aku balik. Tapi nyamannya ini juga tetap harus bisa membuat kita berkembang juga ya. Kita kan nggak bisa untuk ya cuek itu tadi kayak yang Novel bilang, kalau kita misalnya cuek gitu kan malah kita nggak punya hubungan sosial sama sekali ya jatuhnya kalau gitu takutnya. Jadi memang ya kita perlu gitu memikirkan orang lain, tapi jangan sampai kita terlalu terlarut untuk berusaha untuk care, berusaha untuk menyenangkan dia, tapi malah lupa sama kondisi kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sih batasnya ke empati mungkin ya. Jadi kita tuh bisa apa ya namanya, kayak menempatkan kaki kita di sepatu orang lain gitu. Kita paham kalau misalnya aku ada di posisi dia tuh gimana sih rasanya gitu kalau aku perlakukan dia seperti ini gitu. Tapi jangan sampai kita terlarut juga kalau misalnya ternyata dengan aku bersikap kayak gini tuh menurut sudut pandang dia tuh dia nggak suka gitu. Tapi aku bersikap kayak gini karena nilai yang aku anut kayak gini. Kalau aku berubah itu akan menganut nilai dia dan nggak lagi cocok sama nilai aku gitu, ya sudah, ya
solusi akhirnya tetap agree to be disagree itu tadi gitu. Jadi kita ya empati itu sih, kita bisa memahami posisi orang lain tapi juga jangan sampai tenggelam di sana gitu. Setuju banget sih. Soalnya apalagi yang tadi dibilang ya terkait boundaries, bener banget bahwa setiap orang harus bangun boundariesnya masing-masing, dan boundaries setiap orang kan beda-beda. Jadi mungkin teman-teman bisa kenalin dirinya sendiri dulu aja, kayak gimana sih sebenarnya apa yang aku nyaman, apa yang sebenarnya aku nggak nyaman, mana yang prinsip, mana yang bisa fleksibel, itu silakan dibangun sendiri gitu boundariesnya. Iya, benar. Jadi memang langkah awalnya tuh ngenalin diri sendiri dulu sih, kita maunya di mana gitu ya. Berarti betul ya. Mengenal lebih diri sendiri itu supaya kita tahu gitu kan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, mana batas nyaman dan gak nyamannya. Tapi ini balik lagi nih Kak, terkait dengan pentingnya mengenal diri sendiri terkait dengan set boundaries ya Kak. Mungkin saya juga beberapa kali cukup menarik gitu. Ketika ada poin-poin di mana ini bisa di make a jokes, mana di poin ini bisa dibikin jadi tersinggung dan sebagainya. So, bagaimana terkait dengan mungkin orang-orang yang a bit nggak enakan? So, bagaimana dengan orang-orang yang nggak enakan ini to set the boundaries? So, sehingga nanti dia justru biar bisa merasa nyaman gitu, supaya mereka nggak merasa tersiksa ketika ada orang yang udah melewati batas itu, mungkin batas kesabarannya, batas tadi ya, batas tersinggung pada titik-titik yang seharusnya tidak mereka lewati orang lain gitu terhadap dirinya. Bagaimana tuh Kak? Oke, sebenarnya sih itu sesuatu yang bisa dilatih sih ya kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya nggak enakan gitu, terus kalau ada orang yang ngelewatin jadi diem, itu kan ya nggak baik gitu ya buat diri sendiri. Tapi jangan lagi tenggelam di sana gitu, balik lagi. Yes, Kita harus menyadari bahwa itu sebenarnya bukan gini. Itu karakter kita memang gitu misalnya, tapi menjadi nggak enakan bukan sama dengan kita gitu. Jadi jangan sampai ngelabelin bahwa aku tuh orangnya nggak enakan, jadi tuh aku nggak enak kalau mau ngomong ketika dia ngelangkahin boundaries aku gitu. Nah jangan sampai tuh kita nge-label kayak gitu, tapi justru kita harus belajar, harus ngelatih gitu. Kenapa ya kalau ini orang ngelewatin boundaries aku tuh kok nggak bisa ngomong gitu sama dia, padahal kan harusnya aku state dengan jelas ya kalau aku nggak nyaman gitu. Nah kalau kita menyadari itu, kita bisa mulai berlatih tuh gimana sih cara mengkomunikasikan ketidaknyamanan gitu tanpa kita tuh sedih, tanpa kita juga agresif gitu. Oh, I see, oke. Mungkin dari Kak Arifah? Bener banget. Jadi apa ya? Menurut aku juga dikuatin juga sih boundariesnya, dikuatin juga prinsip yang dia punya gitu. Sebenarnya apa yang buat kamu nyaman dan tidak nyaman itu tadi gitu. Jadi saat ada orang lain yang cross the line, mungkin bisa dikomunikasikan. Nah, tadi yang benar kata Farah bilang ya, tinggal gimananya nih cara mengomunikasikannya gitu. Oh, I see. Maybe it's gonna be my experience juga mungkin ya terkait dengan beberapa kali when there are someone cross my line and then I speak up and then maybe they gonna a bit hate me because tadi ya karena mungkin orangnya nggak asik atau gimana. Cuma kan tadi balik lagi ketika kita punya batasan-batasan yang harus kita pegang supaya orang lain nggak bikin kita merasa tersinggung dan sebagainya. Itu penting nih Kak terkait dengan masalah boundaries itu. We have a lot of talk tadi terkait dengan dislike about the boundaries, yes, and disagree also. So kita juga akan terkait bahas masalah salah satu prinsip hidup yaitu stoikisme. Mungkin banyak kali ya di YouTube dan sebagainya, buku pun filosofi teras membahas terkait dengan prinsip stoik yang orang-orang bilang ini bisa bikin kita lebih bahagia dibandingkan orang-orang nggak stoik gitu. So mungkin dari Kak Farah sendiri terkait dengan apa itu stoik? Kalau mungkin ada beberapa orang yang masih bingung terkait dengan stoikisme dan sebagainya. Mungkin boleh diceritain kali ya, Val,
Stoikisme tuh apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya nih kayak mungkin kalau stoikisme ya, dari pengalaman saya juga baca buku mungkin yang Discourages to be Disliked itu ya. Stoikisme terkait dengan tadi ya mungkin mana yang menjadi batasan kita, mana yang menjadi batasan orang. Terkait dengan prinsip kalau di Discourages to be Disliked itu adalah prinsip hidup pembagian tugas ketika tadi ya. Ketika mana yang menjadi ranah kita, maka itu yang kita bisa ubah, dan mana yang ketika kita, bukan ranah kita, maka kita tadi tidak perlu untuk ikut campur dalam urusannya. Dan ya balik lagi tadi ada salah satu bisa dibilang apa ya, perumpamaan yang cukup menarik dari bukunya Discourages to be Disliked, yaitu ketika ada kuda yang haus, maka tugas saya adalah membawa kuda itu ke tepian air, ke sungai untuk minum. Tapi balik lagi, ketika kuda itu mau minum atau enggak ya bodo amat, itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah tadi menggiring kuda tadi yang haus untuk bisa minum di sungai. Menurut kakak itu bagaimana? Apakah itu sudah stoik atau bagaimana? Kalau aku sendiri sebenarnya aku sering dengar istilah stoikisme ini, cuma aku kurang benar-benar paham ya stoikisme ini seperti apa. Cuma kalau yang tadi Nopal bilang kan bahwa stoikisme ini memang kita nggak bisa ikut campur terkait dengan apa yang dipikirkan dilakukan oleh orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, gitu ya. Yes, betul. Oke, ya aku setuju banget sih bahwa dengan pemikiran itu ya, karena hal itu juga adalah hal yang selalu aku tekankan juga gitu ke klien-klien aku terutama ya, karena kan konsultasi selalu sama klien nih. Jadi aku selalu menekankan gitu bahwa apapun yang dilakukan, dipikirkan oleh orang lain itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi, karena kehidupan ini akan semakin rumit gitu ya kalau misalnya kita mencampuri segala, kita berharap bahwa orang lain itu melakukan, berpikir itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, ekspektasikan, itu akan sangat-sangat sulit dan melelahkan sebenarnya. Sangat-sangat melelahkan, dan itu akan sangat-sangat berdampak gitu ya ke kehidupan sehari-hari kalian, ke suasana hati kalian, seperti itu. Jadi fokus aja sama diri sendiri, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikontrol sama diri sendiri, kayak gitu sih. Bener banget sih. Bener sih kalau hidup bakal jadi rumit kalau terlalu mikirin orang lain, karena orang kan banyak ya. Kalau kita mikirin dia harus gimana sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tuh ya ribet banget sih hidup ini. Tapi sih yang perlu disadari juga bahwa keterampilan untuk kita berpikir bahwa ya sudah, itu bukan tanggung jawabku, ketika aku sudah membantu dia mau melakukan atau tidak, itu tanggung jawab dia gitu. Jadi membagi antara yang tanggung jawabku mana, yang tanggung jawab dia mana, itu tidak bisa instan juga gitu. Aku sendiri juga sama kayak Rifa juga, kalau ke klien-klien juga menekankan bahwa ya sudah, yang orang lain kontrol biar orang lain kontrol, yang bisa kita kontrol yang kita kontrol gitu. Itu juga kalau ke klien gitu, kita sebagai psikolog muda ya, kita kan masih psikolog muda, muda banget bahkan gitu kan. Itu juga ini banget bahwa kayak kita ke klien, kita membantu mereka gitu. Lebih kalau dari sudut pandang kami gitu, dengan masalah kamu seperti ini tuh kayaknya tuh coba deh belajar seperti ini gitu dilakukan, siapa tahu bisa membantu atau memberi solusi gitu. Nah, tapi kalau ternyata si kliennya ini nggak melaksanakan itu gitu misalnya, atau kayak gimana gitu, itu juga sampai detik ini aku pribadi sebenarnya juga masih kesulitan gitu untuk memutus mata rantai itu, bahwa dia melakukan atau tidak itu sebenarnya bukan tanggung jawabku, itu pilihan dia gitu. Jadi aku sendiri pun meskipun sudah memahami itu, masih tetap terus belajar gitu untuk memisahkan yang tanggung jawabku mana, yang pilihan dia itu yang mana gitu. Jadi teman-teman semua juga ketika sudah mengetahui ini gitu, jangan jadi ngedown gitu. Kalau misalnya kok aku nggak bisa ya kayak gitu, jangan ngedown, justru ayo dilatih
terus gitu, karena memang ya itu adalah skill gitu, keterampilan yang memang harus kita latih, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi mahir gitu. Oke, menarik nih Kak terkait dengan tadi ya. Mungkin walaupun saya juga bukan anak psikologi ya Kak, tapi mungkin terkait dengan tadi. Berarti kalau psikolog itu sebenarnya juga tadi ya sebagai dia adalah sebagai mediator ya Kak, bukan sebagai orang-orang yang benar-benar menyembuhkan. Karena kan balik lagi ketika dia sembuh atau tidak sembuh, balik lagi ke pasiennya dia mau berusaha atau tidak. Bagaimana menurut Kakak? Benar Kak? Lebih ke konselor gitu ya, konselor psikologi gitu ya. Soalnya I see. gimana pun sebenarnya sama aja sih Pak, kayak misalnya orang ke dokter, dokter udah edukasi, ibu seharusnya minum obat A, B, C, udah dikasih resep bahkan, tapi kan tergantung nih pasiennya mau tebus resep itu atau enggak. Jangankan tebus atau enggak, udah tebus tapi belum tentu juga kan diminum. Nah, sama Yes, kayak betul. gitu, Pal, sebenarnya. Orang ke psikolog itu juga kayak gitu. Jadi, uh, orang ke psikolog, kita udah ngobrol panjang lebar, diskusi, kasih intervensi psikologi apapun gitu ya. Tapi yang namanya sesi konsultasi itu adalah kerjasama antara psikolog dan klien itu sendiri. Jadi ini pun aku selalu tekankan ke klien gitu ya, bahwa aku di sini tidak bisa bekerja sendiri karena ini adalah hasil kerjasama kita berdua gitu ya, antara aku dan klien gitu. Jadi klien pun harus turut ikut aktif gitu ya untuk mengikuti gitu apa yang ditugaskan, apa saran yang ada gitu sih. Iya, Oke. sama kayak kita udah ngecek kolesterol misalnya, tahu kolesterol tinggi tapi tiap hari masih makan bebek gitu misalnya kan, ya percuma gitu loh. Desain aja kayak jadi. Benar-benar. Aku setuju sih Kak terkait dengan tadi masalah tadi ya. Berarti baik lagi ke tadi ya keinginan pelanggan untuk sembuhnya juga jauh lebih penting dibandingkan tadi hal yang lainnya. Mungkin menarik nih Kak terkait dengan masalah tadi prinsip stoikisme, dan juga salah satu saya pernah baca juga prinsip stoikisme itu adalah satunya bersikap realistis, yaitu terkait dengan apa yang ada kenyataannya. Mungkin ini Kak, dalam hidup ini kadang kita kan hidup punya tadi ya prinsip hidup sendiri, kita juga punya idealis sendiri dan sebagainya. Bagaimana ketika kita how to be realistis, tapi in the same time kita juga become idealis, gitu Kak, how to manage. Itu dari Kakak sendiri. Mungkin balik lagi juga ke boundaries yang tadi ya, kalau untuk Mhm. kita tetap ideal pada value-value yang kita punya gitu. Jadi value-ku tuh seperti ini, boundariesku di sini gitu. Tapi untuk apa tadi, realistis gitu. Yes. Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan sih kalau menurut aku ini aja ya, balik lagi ke fakta gitu. Faktanya seperti apa? Mungkin kita juga bisa kayak stop dulu gitu, ngambil jeda antara kita dengan apa yang sedang terjadi atau dengan apa yang sedang kita rasakan gitu. Pelan-pelan mencoba untuk melihat dari sudut pandang ketiga gitu, bukan dari sudut pandang orang pertama. Jadi kita bisa lebih objektif untuk melihat, oke, sebenarnya yang sedang aku alami itu apa sih, problemnya di mana sih gitu. Kemudian masalahnya itu ada di mana sih gitu. Jadi kita melihat lagi, balikin ke faktanya aja gitu. Oh, perasaanku gini, tapi faktanya tuh kayak gini gitu. Jadi kita nggak nerawang perasaan orang lain gitu misalnya. Dan itu susah banget untuk dilakukan. Bahkan untuk aku pun itu susah banget gitu. Meskipun aku juga sering konsultasiin orang-orang ya, tapi itu susah gitu untuk dilakukan, dan wajar banget kok untuk merasa bahwa kok kayak nggak ada perubahan ya, kok ini susah untuk dilakukan ya, ini kayaknya nggak mungkin deh. Itu wajar banget karena memang susah gitu. Uh, tapi meskipun itu susah, tetap dicoba aja
gimana caranya kita seenggaknya step back gitu ya, melihat kondisi yang ada gitu, menganalisis sebenarnya apa sih yang kita rasakan, sebenarnya dampaknya itu seperti apa yang bisa kita lakukan. Itu kan butuh suasana yang tenang, kita harus tenang gitu ya, dan itu pasti butuh effort yang luar biasa gitu. Oke, menarik terkait dengan tadi bahasa idealis and also realistic. But also terkadang kita kan banyak juga ya Kak, maybe di Google gitu ya kan, ada sering nih kalau kita 2 tahun terakhir mungkin banyak orang terkait dengan stres juga, masalah depresi dan sebagainya, ciri-ciri orang depresi dan sebagainya. Alhasil ketika try to open the Twitter gitu kan, ketika orang-orang lagi melihat itu, banyak orang yang try to self-diagnose. Mereka mencoba untuk tadi ya, mendiagnosa sendiri, wah saya stres nih, wah saya ini, padahal not really gitu kan. Itu menurut kakak bagaimana tuh kak, about the people yang self-diagnose? Memang susah ya, maksudnya sekarang udah menjamur banget terkait psikoedukasi gitu, semua orang udah pada ngomongin mental health, Yes. tapi banyak orang juga yang akhirnya cenderung self-diagnose, dan itu agak harus hati-hati ya teman-teman semua, karena memang diagnosis itu hanya dikeluarkan oleh profesional, entah itu psikolog atau psikiater gitu ya, yang memang punya kapasitasnya gitu. Karena misalnya nih, karena diagnosis itu nggak keluar dari cuma sekali ketemu, diagnosis itu nggak keluar dari misalnya cuma baca terus melihat diri sendiri merasa terpenuhi semua. Enggak kayak gitu, enggak sesimpel itu. Itu pasti butuh yang namanya assessment yang lebih gitu. Betul, karena judgement-nya itu harus dilakukan secara klinis gitu, secara klinis dan secara objektif. Jadi nggak bisa kita, kalau kita baca sendiri kan kita akan menilainya secara subjektif ya, kayak apa yang kita rasakan gitu-gitu. Padahal untuk menegakkan diagnosis itu sebenarnya jauh lebih kompleks daripada itu. Cuman sebenarnya sisi positifnya adalah bahwa orang tuh lebih kenal gitu ya tentang mental health, bahwa ketika aku merasa kayak gini tuh, kalau kata Google gitu misalnya, ini tuh ada agak ke arah ke sana nih ya. Kalau misalnya pikirannya sudah ke sana gitu, mungkin akan lebih baik untuk agak dibelokkan sedikit ke arah, oh berarti aku sedang tidak baik-baik saja nih, yuk kita cari bantuan profesional gitu. Benar banget. Jadi lebih care gitu ya sama diri sendiri dari ketika dia baca dan sebagainya. Iya, benar. Instead of melakukan self-diagnose, lebih baik ini jadi warning aja, oh berarti aku harus ke profesional, entah itu psikolog, entah itu ke psikiater, atau ke puskesmas, gitu. Oke, interesting Kak, terkait dengan tadi ya, about self-diagnose. Mungkin sering nih Kak, saya juga ketika tahun 2019, ketika film Joker tahun 2019 itu keluar kan, banyak quotes akhirnya keluar, orang jahat ada orang baik yang tersakiti, dan banyak orang-orang di Twitter juga bilang, wah saya baru merasa tersakiti, akhirnya self-diagnose, saya jadi depresi, saya stres, based on the film Joker tadi yang di tahun 2019. So tadi ya, balik kita harus ke profesional to help tadi merasakan dengan di sini ketika ada masalah. Mungkin dari teman-teman sih ada sedikit bingung nih Kak, kalau misalkan saya stres ini, I have to ke psikolog or psikiater. Maybe dari kakak sini ada penjelasan simpelnya terkait the differences between psikolog dan psikiater. Oke, sebenarnya psikolog dan psikiater sama-sama profesional health ya. Jadi teman-teman boleh ke psikolog maupun ke psikiater kalau misalnya ada permasalahan kesehatan mental. Jadi sama aja kok, karena sama-sama profesionalnya gitu. Cuma pendekatannya aja yang sedikit berbeda, karena basis pendidikannya kan cukup berbeda ya, bahwa kalau psikolog itu basisnya dari psikologi. Jadi yang akan diberikan itu adalah langkah-langkah atau intervensi psikologis gitu. Nah, sedangkan kalau psikiater itu basis pendidikannya adalah dokter. Jadi langkah-langkah penanganan yang akan diberikan itu akan berbasis pada medis seperti itu.
Oke. Mungkin Farah ada tambahan. Ya kak. Mungkin ada Iya, perspektif yang berbeda. intinya sama sih sebenarnya. Cuman kalau teman-teman masih bingung harus ke psikolog atau harus ke psikiater sih gitu. Mhm. Sebenarnya jawaban yang paling tepat untuk menjawab itu adalah senyamannya kamu aja di mana gitu. Bahwa untuk menemukan psikolog dan psikiater pun juga sebenarnya nggak sesimpel, maksudnya apa ya? Kayak untung-untungan juga gitu loh. Karena kan kalau di bagian kesehatan mental gitu kan kita juga ngobrol gitu ya, nggak kayak yang kalau sakit fisik kan kayak simptomnya misalnya itu semua orang sama gitu. Misalnya panas ya sudah demam gitu. Demam tuh ya gitu yang dirasakan gitu. Sedangkan kan kalau di masalah kesehatan mental kan mungkin judulnya sama gitu, tapi yang Yes. dirasakan tuh subjektifnya beda gitu. Jadi untuk menemukan psikolog atau psikiater yang tepat pun itu juga kadang tuh kalau hoki ya bisa sekali ketemu langsung cocok gitu. Tapi kalau lagi nggak hoki juga bisa aku agak kurang nyaman nih dengan cara bicaranya gitu misalnya. Atau sesimpel Yes, aku yes. kurang nyaman dengan tarifnya gitu misalnya. Yes. Jadi cari aja yang nyaman gitu, yang cocok dengan diri kita. Pokoknya jangan sampai memblokir kita dari professional help gitu. Oke, berarti menarik nih kak. Terkait mungkin saya juga sering mungkin sering ya kak dari ibu saya juga ketika saya sakit akhirnya dibawa ke misalkan ke klinik ini atau ke rumah sakit ini. Ternyata pas di rumah sakit ini sakit mulu nggak sembuh-sembuh gitu. Pas tiba-tiba di rumah sakit ini akhirnya sembuh gara-gara tadi mungkin obatnya ya, pendekatannya. Menarik juga untuk dibahas. Gitu. Benar banget. Oke, nah ini menarik nih kak terkait dengan masalah tadi ya. Kalau saya nggak salah nih kak, mungkin bisa dikoreksi. Psikiater itu salah satu pendekatannya adalah dengan obat gitu. Mungkin ketika orang yang udah sesimpel kayak film Joker yang Arthur Fleck depresi itu kan dia mengonsumsi obat ya kak. Dan dia akhirnya ke psikiater, akhirnya kasih obat-obatan gitu. Tapi di sisi lain kalau psikolog itu hanya pendekatan dari psikisnya atau mungkin dari cara dia berbicara, konsultasi dan sebagainya. Itu menurut kakak bagaimana? Apakah benar psikiater itu pendekatannya obat dan sebagainya? Kurang lebih seperti itu ya, Farah ya. Karena tadi yang aku bilang sih, karena psikiater itu basisnya adalah dokter yang spesialis kejiwaan gitu ya. Jadi memang basisnya akan intervensinya cenderung ke medis gitu. Oh, I see. Iya. Cuman sebenarnya kita juga agak ini ya Arifah, apa maksudnya kan kita juga tidak terjun di Iya benar. kedokteran gitu. Cuman aku tuh sebenarnya sempat baca juga di salah satu postingannya psikiater di Twitter. Aku lupa tapi siapa. Tapi intinya sih beliau ini bilang bahwa psikiater pun bisa berbeda-beda gitu. Sama kayak kita psikolog tuh bisa beda-beda pendekatannya. Psikiater juga ada yang berdasarkan simptom aja kemudian langsung meresepkan obat gitu. Tapi ada juga yang melalui ngobrol dulu gitu. Jadi metodenya pun masing-masing nih bisa beda-beda juga gitu sih katanya tapi ya karena kita juga nggak tahu secara langsung kalau jadi psikiater tuh gimana. Oke kak. Uh, Menarik nih kak terkait dengan pendekatan. Mungkin saya ingin sedikit menggali lebih dalam ya, terkait dengan berhubung kakak juga pernah dapat klien dan berkonsultasi dengan klien. Dari kakak sendiri as psikolog ya kak, bagaimana pendekatan kakak itu terhadap klien itu misalkan ketika saya ada masalah, biasanya dari psikolog itu pendekatan awalnya itu bagaimana? Apakah langsung berkonsultasi kah ataukah misalnya mereka dikasih ruang dulu untuk bercerita dan sebagainya sampai akhirnya mereka merasa nyaman dan akhirnya kakak mulai masuk untuk memberikan saran-sarannya, gitu kak? Kalau aku pribadi sih memang pasti beda-beda sih profilnya setiap psikolog karena kan kita individu yang berbeda. Tapi aku rasa pasti dasarnya sama bahwa kita pasti membangun kepercayaan dulu, membangun kenyamanan dulu terhadap konsultasi dengan klien ini gitu. Gimana kita membangun suasana supaya akhirnya klien ini merasa nyaman, percaya sama kita gitu ya untuk mau bercerita gitu. Sampai akhirnya mungkin makanya kalau aku sendiri pribadi satu pertemuan itu aja kurang cukup gitu ya untuk benar-benar memahami permasalahan yang ada gitu. Terutama permasalahan-permasalahan yang cukup berat gitu ya. Jadi emang
butuh untuk beberapa kali ketemu gitu untuk membangun trust, untuk membangun kenyamanan seperti itu. Ya, benar. Ya, karena individunya beda-beda, balik lagi, jadi pendekatannya pun akan beda-beda. Kalau aku boleh nambahin dikit juga, biasanya kita juga bergantung pada sesinya ya. Maksudnya kan ada beberapa platform yang sekarang tuh kayak relation sendiri sekarang kan membuka konseling. Nah, dari kita sendiri juga konseling gratisnya kan terbatas di 60 menit gitu. Jadi di waktu yang singkat itu metode seperti apa sih yang paling efektif gitu? Atau mungkin kayak di platform semacam Halodoc gitu ya, kalau nggak salah kan ada konseling psikolognya juga ya. Betul. Nah, itu kan ada yang lewat chat juga. Jadi kan akan beda gitu kalau lewat chat sama lewat video call sama lewat ketemu langsung gitu. Jadi tergantung metodenya juga gitu. Oke, menarik berarti Kak terkait dengan tadi ya psikolog, pendekatan psikolog terhadap kliennya. Saya juga menarik nih Kak, saya juga ada cerita mungkin beberapa kali ya ketika teman dekat saya juga ada masalah gitu kan, terus mereka akhirnya bercerita gitu kan sama saya, dan di satu sisi masalahnya dia itu pernah saya alamin dan alhamdulillah saya berhasil melewatinya gitu, dan akhirnya dia cerita gitu kan panjang lebar, panjang lebar, dan hasilnya ketika mereka udah merasa nyaman gitu kan, saya coba untuk tadi ya mencoba mendengarkan, dan peranan saya juga mulai mengasih informasi terkait dengan dari buku ya pernah yang saya baca terkait dengan masalah kehidupan, kebahagiaan dan sebagainya, dan akhirnya dia malah komen gitu, Pak, ini berasa konsultasi saya nih Pak, makasih banyak ya Pak sarannya dan sebagainya. Mungkin dari kakak sendiri, apakah orang-orang itu justru bisa jadi psikolog tanpa harus kuliah di psikologi gitu Kak, dengan hanya mendengarkan orang cerita, dan mereka justru malah merasa terbantu gitu Kak, tanpa harus ke psikiater atau psikolog yang profesional gitu Kak. Menurut kakak bagaimana? Oke, sebenarnya untuk punya skill sebagai psikolog itu pastinya butuh sekolah psikologi dan lanjut profesi psikolog gitu ya. Tapi apakah dengan mendengarkan cerita teman itu cukup membantu teman gitu? Iya, pasti gitu. Karena sebagai manusia, kita namanya manusia pasti butuh orang lain untuk bertukar pikiran, didengarkan, diberikan rasa empati, itu pasti butuh. Justru itu adalah salah satu dukungan yang bisa diberikan oleh teman ke orang-orang yang memang butuh nih untuk cerita, untuk bertukar pikiran atau punya masalah tertentu, nggak apa-apa banget. Tapi kalaupun ternyata teman-teman yang rasa jadi pendengar ini kurang apa ya, tidak memiliki kapasitas untuk jadi psikolog gitu, nggak apa-apa, saranin aja untuk ke psikolog. Tapi dengan teman-teman jadi pendengar itu aja udah cukup membantu kok, kayak gitu. Benar, justru beruntung banget sih orang yang bisa punya temen yang bisa mendengarkan, diterima gitu, sampai ngerasa bahwa kayak sesi konsultasi sama psikolog ya gitu. Justru it's good gitu loh kalau Novel ternyata punya skill itu gitu misalnya. Sangat-sangat beruntung sekali nih temennya Novel waktu itu diceritain mau bisa cerita konsultasi sama Novel, tapi ya kalau yang namanya tidak ada gelar gitu ya ya sudah gitu, tapi ya jangan dihilangkan ya, bisa kayak yang Arifa bilang gitu, dibantu aja kalau misalnya menurut Novel ternyata memang sebenarnya kayaknya masalahnya lebih kompleks deh gitu, kalau kamu mau ini ke psikolog aja gitu, mungkin Novel bisa sarankan ini ada nih konseling online gitu misalnya, atau kalau mau ke psikolog ayo aku temenin gitu misalnya. Oke. Jadi sosial support gitu. Yes. Berarti lebih ke tadi ya Kak, lebih ke mungkin pijakan batu awal gitu ya Kak, sebagai perantara gitu, supaya mungkin mereka bisa mau ke psikolog gitu dengan perantara saya tadi, bisa mendengarkan ceritanya. Bahkan dengan mendengarkan pun itu juga sudah merupakan bantuan kok. Gitu. I see. Ini menarik juga nih Kak terkait dengan how to be a good listener gitu kan. Mungkin nowadays banyak orang-orang gitu kan banyak belajar how to be a good speaker, public speaker gitu kan, bagaimana cara berbicara yang baik, but sometimes they forgot about how to be a good listener gitu kan, ketika ada orang berbicara dan sebagainya,
They try to listen carefully, mereka bisa mengetahui apa yang orang lain rasakan dan sebagainya. Mungkin dari Kak Farah dan Kak Arifah sendiri ada tips and tricks how to be a good listener, supaya mungkin ada orang-orang yang punya masalah gitu kan, sebelum dia ke psikolog itu dia tuh merasa nyaman gitu ke orang untuk bercerita dan sebagainya. Lebih ke diri sendiri supaya percaya cerita ke orang lain ya. How to be good listener, biar orang-orang tuh merasa nyaman gitu kalau cerita orang-orang gitu, dan bagaimana sikap kitanya tuh tadi ya, menerima cerita orang tuh, mereka tuh oh nyaman gitu loh cerita sama saya dan sebagainya, merasa terbantu dan sebagainya. Oh, jadi kita yang dicurhatin gitu maksudnya. Kurang lebih begitu Kak, how to be good listener ketika ada orang cerita. Oke. Kalau how to be a good listener sih, kuncinya ya listen gitu. Jangan cuman hear. Jadi dibedakan hear sama listen. Jadi apakah kita cuman mendengar atau mendengarkan gitu. Kalau kita cuman hear kan kita bisa kayak ini orang cerita kita sambil HP-an gitu misalnya. Oh yang masuk-masuk dikit aja gitu, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Tapi kalau kita mendengarkan gitu, kita put attention, put our focus untuk si orang ini gitu kan, jadi orangnya akan lebih apa ya, ngerasa lebih diterima gitu, bahwa oh aku tuh ternyata ini ya, kalau aku punya cerita tuh didengarkan, terus aku tuh diterima semua yang aku ungkapkan, yang aku rasakan gitu. Jadi mungkin salah satu skill yang bisa di unlock dulu pertama banget itu belajar untuk mendengarkan, bukan cuma mendengar. Jadi fokusnya ke si orang ini gitu, jangan bagi-bagi fokus ke yang lain. Kalau misalnya dia ceritanya udah mulai lama gitu, misalnya udah kayak nggak kuat, aku mau dengerin lagi, mau fokus gitu, ya dikomunikasikan aja gitu, tapi jangan kayak tiba-tiba hilang fokus, tiba-tiba mengalihkan pembicaraan misalnya, atau tiba-tiba nelpon gitu misalnya. Tapi ya ini aja pelan-pelan gitu untuk disudahi gitu. Tapi sih yang jelas coba untuk belajar dulu, fokus pada si orang ini, nggak usah kayak kita mikir untuk mau kasih saran apa ya, kalau dia gini aku jawabnya gimana ya gitu, nggak usah fokus ke sana dulu, fokus aja untuk menerima semua yang dia ungkapkan gitu. Dan mungkin aku mau nambahin juga bahwa mungkin teman-teman bisa punya sikap untuk non-judgment sama sekali gitu ya, bahwa apapun cerita mereka, apapun yang mereka rasain, diterima aja dulu gitu, karena mereka butuh penerimaan itu gitu, mereka butuh didengar dan mereka butuh untuk tidak dijudge gitu. Oke, menarik, sangat menarik terkait tadi ya, how to be a good listener, supaya ketika ada orang cerita, they feel comfortable to sharing stories with you. And tadi ya, sebagai listener, the first one is tadi ya, how to be a good listener, mencoba untuk memahami perasaan dia bagaimana, dan kedua juga jangan judgmental gitu, karena itu penting. Karena mungkin sering juga sekarang ya, ketika ada orang yang bercerita, banyak orang kurang iman, ini begini-begini, ini kurang ibadah, kurang sedekah, padahal kan they know nothing about someone gitu kan, mereka nggak tahu seberapa beban hidup yang pernah mereka rasakan. Tapi ini menarik nih Kak, terkait dengan how to be a good listener. Tapi kalau misalkan sisi yang dibalik nih Kak, ketika kita ingin bercerita, bagaimana how to find the right person to sharing the stories. Nah ini penting nih Kak, karena kan banyak orang kadang suka menyesal gitu ya ketika ada orang yang cerita tapi nggak pas gitu orangnya, dan akhirnya mereka jadi ogah untuk cerita, because I'm also one of them. Ketika ada orang yang cerita nggak pas, akhirnya jadi malas cerita lagi. Itu gimana tuh Kak? Ini lebih kayak, kalau menurut aku pribadi sih lebih kayak trial and error juga sih sebenarnya. Kita nggak akan pernah tahu sebenarnya dia cukup nyaman nggak sih untuk buat kita cerita gitu. Kalau misalnya kita juga belum pernah mencoba untuk membuka diri sama mereka gitu kan. Dan sebenarnya keberanian kita untuk membuka diri itu kan berasal dari kenyamanan, terus kedekatan dengan orang tersebut. Jadi ya langkah pertama adalah dengan mencari orang yang menurut kamu nyaman dan kamu percaya. Itu aja dulu. Entah itu nanti ternyata responnya apapun di belakang, ya itu trial and error-nya gitu.
Benar, karena kan kita ini aja deh kalau kita lihat sehari-hari gitu, kita punya beberapa temen, tapi kan kayak nggak semuanya juga kan kita bisa curhatin gitu. Atau Yes, misalnya betul. sesimpel aku kalau curhat kuliah sama dia, kalau curhat soal cinta-cintaan sama dia gitu, sesimpel itu Benar, sih benar. sebenarnya. Betul, ada tempatnya tersendiri ya, dari khusus dari klub. Oke, menarik nih Kak, terkait dengan masalah about sharing with someone tadi kan, terkait dengan masalah supaya kita bisa merasa nyaman dengan orang, dan juga bagaimana ketika orang nggak nyaman dengan kita. A lot of things for tonight. It's gonna be very interesting, very insightful. Talk about psikologi, about mental health, dan harapannya dengan hadirnya podcast ini, dengan topik ini, orang-orang lebih care gitu terhadap dirinya sendiri, how to manage their emotion, how to be happy tadi ya. Mungkin ketika kita ada masalah dengan orang lain dan sebagainya, ketika ada orang membenci kita merasa sulit, maybe we have to find a professional help, kita bertemu dengan psikolog or psikiater to maybe to find a solution instead of them. So to close with these topics, it's gonna be very interesting kalau misalkan kita tahu gitu how to be happy in a simple way. Ya bagaimana ketika kita mengelolanya. Bagaimana menurut kakak how to be happy gitu in this terrible life, maybe menurut dari Kak Alifa dan Kak Farah sendiri. Kalau dari aku sih seperti yang sudah kita bahas gitu ya dari tadi. Pertama sih menurut aku yang paling penting manage ekspektasi dulu gitu. Tentang tentang diri kita, tentang orang lain di sekitar kita, tentang dunia yang sedang berputar di antara kita gitu. Jadi kayak ekspektasi tentang diri kita tuh bahwa kemampuanku tuh seberapa sih, boundariesku seberapa, kayak itu tadi, value-ku tuh ada di mana gitu. Jadi kita bisa menentukan oh bahwa aku tuh mampunya tuh jalan tuh sampai sini gitu. Kalau jadi ketika kita ada hal yang pengen kita capai tapi ada di luar dari yang menurut kita kapasitas kita atau value kita nggak nyampe sana gitu, kita jadi nggak akan terlalu kecewa gitu kalau kita bisa berhasil memanage ekspektasi pada diri sendiri. Kalau sama teman ya seperti yang sudah kita bahas tadi juga, bahwa setiap orang tuh punya kehidupannya masing-masing, punya hubungan sosialnya masing-masing, punya value-nya masing-masing juga gitu. Jadi ketika ada ketidakcocokan, ada jealousy gitu misalnya, atau ada akhirnya mungkin harus berpisah gitu ya, kita jadi nggak terlalu kecewa juga gitu. Juga dengan dunia yang ada di sekitar kita, kita harus manage ekspektasi bahwa nggak semuanya bisa kita kontrol. Ada, kalau aku juga percaya ada tangan Tuhan yang bergerak juga gitu ya di antara kita, yang mungkin ya sudah itu takdirnya Tuhan gitu yang harus kita terima gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya sudah, let it berjalan sesuai yang semestinya gitu. Tapi kita fokus saja pada diri kita sendiri dan ekspektasi kita sendiri. Gitu. Maybe tadi I'm gonna recap ya Kak, from all this recording that we have done for this episode. We're gonna talk a lot about this episode about mental health. Tadi ya, how to manage our expectation, how to set our boundaries, how to be happy. Tadi ya, dengan to find activity that yang membuat kita nyaman gitu kan, because everyone do their own things, that different things. Ada yang orang happy-nya karena nonton Netflix, ada orang yang happy-nya mungkin karena saya ngopi gitu kan di rumah dan sebagainya, atau ke coffee shop gitu kan menyendiri dan sebagainya. Everyone there have their own happiness, so the most important thing is dari cross the line and sebagainya. Maybe from the very last word, ada maybe closing statement from Kak Farah dan Kak Arifah. Maybe also maybe plus one dari Kak Arifah dan Kak Farah sendiri mau a bit promotion maybe about the consultation. Semoga nanti harapannya, maybe I'm gonna put the links nanti di description Spotify also dari Kak Farah sendiri terkait dengan episode kali ini. Arifah dulu mungkin. Apa tadi terkait ini ya? Last statement ya? Yes, the last statement, and also maybe okay. A bit more promotion about the relation tadi, consultation, maybe people need consulted. Oke, untuk closing statementnya mungkin dari aku, bahagia itu
silakan didefinisikan masing-masing karena bahagia bagi setiap orang itu berbeda-beda, nggak perlu menaruh kebahagiaan sesuai dengan definisi orang lain karena itu akan merepotkan diri sendiri lagi. Dan mungkin jaga ekspektasi terhadap kehidupan maupun orang lain gitu ya, karena saat kita menaruh ekspektasi pada orang lain itu akan sangat dekat dengan kekecewaan seperti itu. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya mau konsultasi gratis, boleh banget untuk mampir ke Instagram kami yaitu @relation.id. Di sana bakal ada konsultasi gratis, jadi mampir-mampir aja ya. Oke, jangan lupa mampir ya guys untuk mau konsultasi dan need help professional from Kak Arifah dan Kak Farah. Mungkin dari Kak Farah sendiri Kak, the closing statement. Oke, kalau aku sih sebenarnya ya yang tadi dibilang Arifah sudah sangat merangkum apa yang kita bahas malam ini. Terus juga selain kita fokus ke diri sendiri untuk mendefinisikan sendiri dan mencapai sendiri kebahagiaan itu, jangan sepelekan juga soal evaluasi sama introspeksi gitu ya, karena kita kan hidup bersosial gitu. Jadi kita fokus ke diri sendiri tapi juga tetap harus melihat gitu dari sudut pandang orang lain juga seperti apa. Jadi kita fokus ke diri sendiri tapi nggak jadi egois gitu. Nanti untuk link ke Instagram Relation jangan lupa di tag ya, Val. Jadi teman-teman bisa gampang nih nyarinya gitu. Selain konseling, soalnya kita juga banyak bahas soal relasi yang sehat nih buat teman-teman yang di usia muda lagi semangatnya mencari cinta gitu ya. Nanti akan banyak hal yang kita bahas di Relation soal hubungan, terus kita juga punya banyak event yang lain juga. Jadi ya mampir-mampir aja. Okay, that's going to be last statement from Kak Farah dan Kak Arifah. Thank you so much for tonight, for today. Para pendengar dimanapun kamu mendengar, di malam siang dan sebagainya. Kita telah sampai di ujung akhir acara podcast kita kali ini. Kita telah banyak tadi berbicara dan sebagainya. Dan harapannya mungkin Kak Arifah dan Kak Farah nantinya bisa lancar lagi kuliahnya dan sebagainya. And also harapannya juga buat Relation, because saya juga pernah bergabung di Relation, dan semoga saja Relation bisa berkembang lebih banyak lagi. Tadi ya bisa berbagi konten, sharing-sharing yang bisa banyak memberikan to the society lebih banyak lagi, dan pada akhirnya balik lagi orang-orang itu bisa merasa terbantu dengan kehadiran kita, dengan kehadiran Kak Farah, Kak Arifah, dan juga kehadiran Relation. Mungkin itu closing statement dari saya. Nanti untuk IG Instagramnya dan juga terkait dengan konsultasinya, I'm gonna put in the link description. And also once again for the last time, thank you Kak Farah dan Kak Arifah sudah menerima undangannya. It's gonna be a long time, no time untuk berbicara, berdiskusi. Kali ini yang awalnya saya di Relation dan akhirnya saya bisa bergabung lagi dengan Kak Arifah dan Farah untuk berdiskusi pada malam ini. Thank you. Thank you juga Pak. Thank you Kak. Mungkin untuk akhirnya kita akan tutup. Lebihnya mohon maaf jika teman-teman ada feedback or something want to talk, maybe for the next album, next episode, you can put in the email in the description below to get me to in a better view. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next episode. Bye-bye.